Hai minasan, ohayo gozaimasu, konnichiwa konbanwa. Kita belajar lagi tentang buku SSL restoran ya, yang Inshoku Butsuru Shori alias Preparation of Food ya, persiapan memasak. Kita akan belajar khusus hari ini atau kali ini di halaman 11 ya minasan. Bagi yang belum download bukunya, boleh download dulu di link deskripsi, kemudian di print, dijilid rapi, kemudian siapkan alat tulis ya minasang. Bagi kalau ada kosakata atau kotoba yang tidak mengerti, boleh ditulis di atasnya. Oke, langsung saja kita mulai. Tapi nah ini penting nih, yang belum like, komen, dan subscribe semua konten-konten saya, khususnya yang tentang preparation of food, tolong di like, komen, dan subscribe dulu ya. Ya, bila perlu di share ke teman-temannya agar konten saya lebih banyak manfaatnya. Oke, langsung saja mulai. Nomor 3 ya, Gyokai Rui no Shitashori ni Tsuite. Artinya apa? Yaitu tentang ya persiapan masak ya dari jenis-jenis ikan gitu ya. Hai. Oke, nomor 1 di bawahnya ada yang disebut dengan sabaki kata ya. Sabaki kata itu artinya cara mengelola gitu ya. Cara mengelola, mengupas atau mengolah gitu ya. Cara mengolah secara umum, daihiyoteki itu secara umum dari ikan gitu ya. Hai, kemudian di sini dibagi menjadi sangmai oroshi, menjadi 3 bagian, 3 lembar ya. 3 dasar atau 3 apa ya? Ya pokoknya 3 lembar ada 3 pokok ya. Apa aja sih itunya? Nah, yaitu satu jenis dari pengelompokan atau pengelola ikan adalah ya, yaitu diantaranya dengan ini apa namanya, nozokimasu, tori nozokimasu. Tori nozokimasu artinya menghilangkan ya. Menghilangkan apa sih yang hilangkan? Naizo. Naizo ini artinya organ dalam dari ikan ya. Kemudian apa namanya, kepala ya, maaf. Menghilangkan organ dalam ikan dan kepala dari ikan ya pada awalnya. Ya, jadi awalnya tuh pertama hilangkan dulu ya jeroan dan kepala ikan. Ya. Kalau di kita kepala ikan masih dimakan juga ya, enak ya, dipindang atau di apa ya. Tapi di Jepang kayaknya dibuang deh. Kemudian sona atoni setelah itu ya, hoochoo ya, naga boneo di sote ya, yaitu dengan mencukur atau menghilangkan ya nakabone. Nakabone itu artinya tulang dalam, dengan menggunakan pisau tentu saja ya. Jadi hilangkan atau ambillah, cukur ya, soru, cukur, hilangkan, ambillah gitu ya, tulang dalam dengan menggunakan pisau. Kemudian di sini disebut ya kiri wakeru, membagi dengan memotong menjadi 3 bagian ya, yaitu antara naga bone, tulang dalam, kemudian hidarimi ya, hidarimi berarti yang ini ya, bagian kiri ya, dan juga migimi, bagian kanan. Jadi minasang dalam ikan tuh ya, yang dimaksud dengan samai oroshi itu ini ya, ada yang bagian tengah alias bagian nakabone, tulang tengah. Kemudian ada bagian hidarimi, nah ini ya bagian kiri, dan juga ada bagian migimi, bagian kanan. Oke, next, lanjut kita akan nomor kedua, yaitu meisho. Meisho itu nama ya minasang, penyebutan nama atau nama gitu, nama dari ikan yang telah diproses. Kako sareta, kako itu artinya proses, yang telah diproses berarti. Kemudian selanjutnya di sini Inshoku Teng Dewa. Nah, ini ya maksudnya di restoran ya, banyak apa namanya ini, okunarimas ya. Banyaknya perusahaan yang akan menggunakan ikan yang telah diproses ya sebelumnya. Nah, arakajime artinya sebelum ya, sebelumnya gitu. Kemudian di sini
Tentu saja pada ikan yang besar khususnya, atau khususnya ya, tentu saja pada ikan yang besar ya. Kemudian di sini akan diproses di perusahaan pengolahan ikan umumnya, tetapi ya akan berbeda penyebutan nama berdasarkan kondisi yang telah diprosesnya gitu. Oke, selanjutnya ada beberapa poin ya, karena tadi katanya akan berbeda ya, sekali lagi akan berbeda penyebutan berdasarkan kondisi yang telah diprosesnya. Nah, ini apa sih perbedaan-perbedaan namanya itu ya? Oke, kita langsung saja. Di sini ada A, yang A itu disebutnya raundo atau kasar ya, yaitu disebutnya ikan bulat ya, maru sagana, maksudnya tuh ikan utuh gitu ya, ikan utuh, yaitu kondisi yang belum diproses ya. Kako itu berarti proses artinya, kondisi yang belum diproses. Kemudian ada I ya, semidoresu. Apa semidoresu itu? Yaitu kondisi yang telah dihilangkan ya, bagian dalam jeroan. Jadi jeroannya ini ceritanya udah dihilangkan, udah dibuang gitu ya minasang. Hai, kemudian selanjutnya di sini ada U. Yang U ini maksudnya doresu. Doresu itu apa sih maksudnya? Yaitu kondisi yang sudah dihilangkan jeroan ya. Naizo itu sekali lagi jeroan ya. Kemudian era. Era itu insang ya. Nah, insang yang ininya ini kan tadi ada ya. Sedangkan di bagian ini tidak ada, berarti sudah diambil, dibuang. Dan juga kepala. Nah, ini kepalanya nggak ada ya. Jadi ini adalah kondisi yang telah dihilangkan ya, bagian dalam, insang dan kepalanya. Kemudian di sini ada lagi minasang, yaitu fire atau pilet ya, kalau sering kita dengar di Indonesia tuh pilet. Apa pilet tuh? Yaitu kondisi yang sudah dihilangkan ya. Ohire. Ohire itu apa sih? Sirip ya. Sirip-siripannya dihilangkan ya. Ini tuh berarti sirip belakang ya. Sekali lagi maaf, yang namanya ohire itu ekor ya. Tulang sirip belakang. Kemudian hire, insang ya, sirip-sirip yang lain. Kemudian nagabone itu berarti bukan naga ya, naka maaf. Nakabone itu berarti tulang dalamnya, tulang tengah-tengahnya udah dihilangkan juga ya. Dari dores. Nah, maksudnya dores ini ya, berarti ini yang sudah diproses ya, dihilangkan bagian ekornya, insang, kemudian tulang dalam setelah didores. Jadilah begini. Hai minasang, itu adalah bagian-bagian dari ikan ya, yang diproses dan beda penyebutannya. Tapi tentu saja di pabrik tempat minasang yang akan bekerja nanti akan punya penyebutan khusus. Nah, minasang ikutilah aturan yang ada di pabrik tersebut. Hai, ini ada tanda bintang ya, kita baca sedikit minasang. Berdasarkan niote. Yang namanya niote itu artinya berdasarkan perusahaan pengolahan ikan ya. Ada kondisi baik itu kondisi ya. Saya ulangi lagi. Ada juga pada partikel mo ya, ada juga kondisi berbeda ya. Teigi. The meaning of teigi is deskripsi ya, atau definisi gitu ya. Definisi itu, dan juga meisho, dan juga penyebutan namanya. Yang tadi saya bilang akan berbeda penyebutan nama tergantung perusahaan tempat minasang bekerja. Hai minasang, kali ini sampai di sini dulu belajarnya, halaman 11 dulu ya, karena di materi selanjutnya itu ada sedikit perbedaannya, beda judul ya. Jadi lebih baik dipisah saja. Terima kasih sudah nonton, kurang lebihnya mohon maaf ya. Semoga bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi di lain waktu.
でもね、終わる前に、やっぱり、登録してください。じゃあね、またバイバイ。